Halo, selamat hari pertama kerja lagi ya. Buat kamu yang mungkin ngerasa hari ini kok agak berat, agak sepi, itu wajar banget loh, normal sekali. Gimana enggak ya, setelah kemarin seru-seruan, ketawa-ketawa sama keluarga, sekarang balik ke rutinitas, pasti rasanya ada yang beda, ada yang hilang. Dan mungkin pertanyaan ini yang lagi muter-muter di kepala kita semua kan? Liburan udah selesai, rumah jadi sepi lagi, kok rasanya hampa banget ya? Di saat kerjaan udah numpuk nungguin, hati kita rasanya masih ketinggalan di kampung halaman. Nah, perasaan hampa ini beneran ada. Dan penting banget buat kamu tahu, kalau kamu lagi ngerasain ini, kamu nggak sendirian sama sekali. Bahkan saking umumnya, media-media pun sering banget ngebahas ini. Jadi ini bukan berarti kita kurang bersyukur atau jadi cengeng ya, sama sekali bukan. Ini tuh ya respons psikologis yang wajar banget, yang sangat manusiawi, waktu kita ngalamin perubahan drastis. Dari yang super ramai, tiba-tiba jreng, sepi lagi. Oke, sekarang yuk kita coba kenalan lebih dalam sama perasaan ini. Biar kita tahu ini sebenarnya apa sih. Ternyata, dalam dunia psikologi, perasaan ini tuh ada namanya loh. Dan dengan kita paham, harapannya kita bisa pelan-pelan nemuin cara biar bisa ngerasa lebih enakan. Namanya itu post-lebaran blues. Coba deh, kita garis bawahi kata kuncinya, blues. Dan yang lebih penting lagi, ini tuh sementara. Jadi, tenang aja, ini bukan sesuatu yang bakal selamanya kita rasain. Anggap aja kayak jet lag emosional gitu. Hati dan pikiran kita butuh waktu buat adaptasi lagi setelah kemarin terbang tinggi dengan kebahagiaan yang super intens. Ini reaksi yang normal banget. Nah, sekarang kita coba ngintip sedikit ya ke sisi sainsnya. Kenapa sih kok bisa ya kita ngerasa kayak gini? Apa yang terjadi di dalam tubuh kita? Tenang, ini ada penjelasan logisnya kok. Dan yang paling penting, ini bukan salah kamu. Ini murni soal cara kerja otak kita aja. Tapi sebelum kita lanjut lebih jauh, ada satu hal yang penting banget nih untuk kita bedain. Post-lebaran blues ini beda ya sama depresi klinis. Beda banget. Kalau kita lihat di sini, post-lebaran blues itu biasanya cuma berlangsung beberapa hari, mungkin paling lama 2 mingguan. Pemicunya juga jelas banget, karena liburannya udahan. Nah, kalau depresi klinis, itu ceritanya beda lagi, lebih kompleks. Jadi yang kemungkinan besar lagi kita rasain sekarang ya ini, respons yang wajar dan sifatnya cuma sementara. Coba deh kita ingat-ingat lagi momen-momen lebaran kemarin. Ketemu keluarga besar, ketawa ketiwi sama sepupu, makan ketupat opor yang enak banget, mungkin ada yang dapat THR juga. Nah, semua hal-hal yang bikin senang itu ngebuat otak kita banjir sama yang namanya dopamin, si hormon bahagia. Jadi bisa dibilang otak kita tuh lagi pesta besar-besaran. Terus, apa yang terjadi setelah pestanya selesai? Nah, otak kita kan udah terbiasa tuh sama level dopamin yang tinggi banget selama beberapa hari. Tiba-tiba, stop. Kita harus balik ke rutinitas biasa. Level dopaminnya langsung anjlok. Inilah yang disebut dopamin crash. Rasanya tuh persis kayak kalau kita habis makan yang manis-manis banget, terus nggak lama kemudian badan jadi lemas, nggak ada tenaga. Mirip banget kayak gitu. Selain itu, ada juga yang namanya efek kontras. Coba deh kita bayangin perbedaannya. Kemarin, suasananya penuh tawa, makan bareng-bareng, gak mikirin alarm. Hari ini, ruangannya sepi, mungkin makan siang sendiri, yang dilihat email kerjaan. Nah, perbedaan yang jomplang banget ini, itu bikin rutinitas kita yang sebenarnya ya biasa aja, jadi terasa jauh lebih sepi dan berat dari yang seharusnya. Oke, jadi tanda-tandanya apa aja sih? Apa yang perlu kita perhatiin di diri kita sendiri? Yuk kita coba lihat bareng-bareng supaya kita bisa lebih sadar sama apa yang lagi kita alamin. Mungkin kamu ngerasa jadi lebih sedih, lebih gampang kangen suasana rumah, atau pas lagi kerja kok rasanya susah banget ya buat fokus. Bisa juga secara fisik, badan rasanya capek terus padahal tidurnya cukup, atau jadi males ngapa-ngapain. Kalau kamu ngerasain salah satu atau bahkan beberapa dari ini, nggak apa-apa, itu wajar banget. Ini semua bagian dari proses adaptasi. Oke, kita udah tahu apanya, kita udah tahu kenapanya. Sekarang, masuk ke bagian yang paling penting nih. Terus, kita harus gimana? Apa yang bisa kita lakuin biar bisa ngerasa sedikit lebih baik? Nah, kabar baiknya, solusinya tuh nggak ribet kok. Ada langkah-langkah simpel yang bisa kita mulai lakuin bahkan hari ini juga. Pertama-tama, kuncinya satu, pelan-pelan. Nggak usah langsung ngegas. Anggap aja hari ini tuh pemanasan. Coba deh, mulai dulu sama tugas-tugas yang paling gampang. Terus, bikin to-do list yang realistis aja untuk hari ini. Jangan yang muluk-muluk. Dan penting juga nih, coba sempetin ngobrol atau ngopi sebentar sama teman kantor. Biar connect lagi. Sekarang, coba ingat satu angka ini. 15. Cuma 15 menit.
Ternyata cuma butuh 15 menit setiap hari buat ngelakuin sesuatu yang dampaknya bisa besar banget buat mood kita. Kira-kira ngapain ya? Jawabannya sesimpel ini. Jalan kaki. Beneran. Cukup 15 menit aja. Mungkin pas jam istirahat siang, jalan muterin kantor, atau sore nanti di sekitar rumah. Gerak badan ringan kayak gini tuh bisa ngebantu tubuh kita ngeluarin endorfin, hormon senang alami. Ini cara yang ampuh banget buat ngisi lagi tangki dopamin kita yang lagi kosong. Terus ada satu tips lagi yang gampang banget, tapi efeknya luar biasa. Coba deh, nanti malam sebelum tidur, ambil buku atau catatan di HP, terus tulis 3 hal kecil aja yang kamu syukuri hari ini. Nggak usah yang heboh-heboh, bisa sesimpel, rasa kopi pagi ini enak, atau tadi ada temen yang senyum ramah, atau pas pulang dapat jalanan lancar. Hal-hal kecil ini bantu ngelatih otak kita buat nemuin lagi hal-hal baik di tengah rutinitas. Oke, sebagai penutup, saya mau ngajak kita semua buat coba ngelihat perasaan ini dari sisi yang lain. Sebuah cara pandang baru yang semoga bisa bikin kita ngerasa lebih lega. Coba kita resapi dalam-dalam kalimat ini ya. Rasa hampa yang lagi kita rasain sekarang, itu bukan tanda ada yang salah sama kita. Justru kebalikannya, perasaan ini adalah bukti. Bukti kalau momen lebaran kemarin itu benar-benar berarti, benar-benar membahagiakan. Rasa kangen ini muncul karena memang ada sesuatu yang indah banget yang pantas buat dikangenin. Jadi, ya, untuk beberapa hari ke depan, yuk kita coba lebih baik lagi sama diri sendiri. Kasih izin diri kita buat beradaptasi, buat ngerasain apapun yang perlu dirasain, dan buat pulih pelan-pelan. Cukup satu langkah kecil setiap hari. Dan ingat ya, perasaan ini cuma numpang lewat. Ini pasti akan berlalu. Terima kasih banyak udah dengerin.